Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Tuhan baik, amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala, pengurus gereja dan jemaat Tuhan yang memberi kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan sepanjang hari Minggu ini. Terima kasih pelayan altar luar biasa. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Mari kita fokus kepada kebenaran firman Allah. Saya diberikan satu tema sepanjang bulan September ini, temanya berbicara. Mari kita baca sama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Siapa saya? Amin. Dalam ibadah pagi saya sudah berbicara tentang siapa saya. Saya bahas saya adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah harus hidup tetap percaya kepada Tuhan. Anak-anak Allah harus hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Anak-anak Allah harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Anak-anak Allah harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam ibadah kedua, siapa saya? Saya adalah anak-anak terang. Anak-anak terang harus hidup menjadi terang. Amin. Yesus disebut terang dunia. Orang yang percaya kepada Yesus disebut anak-anak terang. Bagaimana kita bisa jadi terang? Kita harus melakukan 5 hal. Stop sakit hati, stop tinggi hati, stop panas hati, stop iri hati, stop tawar hati. Dalam ibadah yang ketiga, siapa saya? Saya mengangkat tema tentang saya murid-murid Tuhan. Kita GBT Genesis, kita murid-murid Tuhan. Bagaimana murid-murid Tuhan harus hidup? Murid-murid Tuhan harus hidup di dalam ketaatan. Yang kedua, murid Tuhan harus hidup dalam kesetiaan. Dan yang ketiga, murid-murid Tuhan harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, yang keempat, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ibadah sore hari ini, Bapak Ibu, percayalah Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Dengan baik-baik, saya minta tolong salah satu L atau singer. 1 Timotius 6 ayat 11 dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan seperti ini. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dalam ayat yang sama, tetapi dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, Lembaga Alkitab Indonesia memberi terjemahan seperti demikian. Silakan tolong. Akan tetapi, kamu sebagai manusia dari Allah, jauhkanlah dirimu dari semuanya itu. Kejarlah kebenaran, kesalehan, iman, kasih, ketabahan, dan kelembutan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tolong dibaca ayat yang sama. Tetapi engkau adalah orang milik Allah, jadi engkau harus menjauhi semuanya itu. Berusahalah menjadi orang yang benar di mata Allah, yang mengabdi kepada Allah, percaya kepada Kristus, mengasihi sesama, tabah dalam penderitaan, dan bersikap lemah lembut. Amin. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaannya siapa saya? Dalam ibadah yang keempat, dalam ibadah sore hari ini, kita bisa menjawab, saya adalah manusia Allah. Dalam ayat-ayat ini, kalau kita lihat dalam terjemahan baru digunakan kata apa? Tetapi engkau, hai manusia Allah. Hai engkau manusia Allah. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan apa? Kamu sebagai manusia dari Allah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari digunakan apa? Orang milik Allah. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jati diri kita tidak hanya anak-anak Allah, tidak hanya anak-anak terang, tidak hanya murid-murid Tuhan. Dengar baik, kita adalah manusia Allah. Kita berasal dari Allah, kita milik kepunyaan Allah. Amin. Sekali lagi, hitungan ketiga tolong baca tema ini. 1, 2, 3. Dengarkan baik-baik. Kita tidak hanya anak-anak Allah, kita tidak hanya anak-anak terang, kita tidak hanya murid-murid Tuhan. Jemaat GBT Genesis, dengar baik-baik. Lebih daripada itu, kebenaran firman datang sore hari ini mengingatkan kita jati diri kita manusia Allah. Amin.
Kita berasal dari Allah. Kita milik Tuhan. Kita milik Allah. Pertanyaannya, bagaimana manusia Allah harus hidup? Bagaimana Bapak, Ibu, dan saya? Bagaimana suami, istri, orang tua, anak, pelayan Tuhan, pendoa, hamba Tuhan? Bagaimana keluarga besar GBT Genesis yang ada di tempat ini? Bagaimana kita harus hidup? Satu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Yang setuju tolong senyum. Bapak Ibu dengar baik. Bagaimana saya harus hidup? Saya hamba Tuhan, saya pelayan, saya pendoa, saya pemimpin pujian, saya pelayan altar, saya suami, saya istri, orang tua, anak. Bagaimana kita harus hidup? Manusia Allah harus hidup. Yang pertama, sadarilah manusia Allah harus hidup menjadi hamba kebenaran. Amin. Firman Tuhan jelas berkata, Roma 6 ayat 17, tolong dibaca. Roma 6 ayat yang ke-17 berbunyi, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Terima kasih. Benar. Dulu. Sebelum saya kenal Yesus, sebelum saya diselamatkan, sebelum saya terima kasih karunia Tuhan, saya hamba kegelapan. Saya si pembuat dosa. Saya melakukan tidak benar. Dulu. Tetapi tunggu. Waktu saya kenal Yesus, waktu kasih karunia Tuhan saya alami, waktu hidup saya diselamatkan oleh Tuhan. Tolong baca ayat 18, firman Tuhan bilang apa? Roma 6 ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sama-sama kita baca ayat ini hitungan ketiga. 1, 2, 3. Amin. Saya sudah dimerdekakan. Saya sudah dibebaskan. Saya sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Saya bukan hamba kegelapan. Saya bukan hamba dosa. Tetapi saya adalah hamba kebenaran. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, manusia Allah dengar baik. Manusia milik Tuhan. Manusia yang berasal dari Allah. Kita yang mengalami kasih karunia diselamatkan dalam Yesus. Sore hari ini bagaimana saya bisa hidup? Bagaimana saya bisa hidup? Yang pertama, sadarilah manusia Allah harus hidup menjadi hamba kebenaran. Amin. Hamba kebenaran. Kita tahu kebenaran. Kita tahu firman itu. Kita tahu, kita tidak sekedar tahu, kita tidak sekedar mendengar, tapi kita mengalami kebenaran itu. Dan hidup kita menjadi bukan hamba dosa, bukan hamba kegelapan, tetapi hamba kebenaran. Dalam salah satu terjemahan, tolong dibaca, Roma 6 ayat 18 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tolong dibaca. Roma 6 ayat yang ke-18, kalian sudah dibebaskan dari dosa dan sekarang menjadi hamba untuk kehendak Allah. Terima kasih. Kalau kita manusia Allah, kita harus mengerti bahwa yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam kehidupan ini, waktu saya benar-benar mengerti bahwa hidup saya adalah manusia Allah, maka saya melakukan bukan apa kehendak saya, bukan apa mau saya, bukan yang menyenangkan saya, tapi kebenaran firman Tuhan mengatakan dengan jelas, kita melakukan apa kehendak Allah. Amin. Kalau kehendak Allah berarti sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu kehendak Allah berarti sesuatu yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Beberapa hari lalu kami diundang ke Papua, seminar hamba-hamba Tuhan dan KKR Dunia Anak. Sebelum KKR, hujan di kota Manokwari. Panitia WA saya, Pastor Jeffrey, hujan.
Hujan Tuhan izinkan supaya waktu KKR kita nanti sejuk, suasananya adem, enggak panas. Hujannya bagaimana? Tambah deras. Bapak Ibu, saya katakan sama istri, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan pernah permalukan hidup kita. Percaya itu. Kami hanya berdoa dan perkatakan berkat. Tim dengan kostum badut warna-warni 8 orang sudah siap. Pendeta semua pakai kostum-kostum badut. Kami hanya berdoa, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Hujan berhenti, anak-anak berdatangan memenuhi aula yang sangat besar. Dan kami memuji menyembah Tuhan. Waktu altar call, Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan dinyatakan. Anak-anak kecil usia 3 tahun, 4 tahun bisa mengalami kuasa Tuhan, pribadi Tuhan, kasih Tuhan. Mereka menangis. Dengar baik-baik, kalau kita hamba kebenaran, percayalah, setiap yang kita lakukan itu dalam kehendak Tuhan. Perhatikan firman Allah berkata dengan jelas, kalian sudah dibebaskan dari dosa, katakan amin. Dan sekarang menjadi hamba untuk kehendak Allah, jelas. Amin. Manusia-manusia Allah, dengar baik-baik. Bapak Ibu, waktu saya mempersiapkan khotbah, saya bertanya kepada Tuhan, ibadah 1 apa, ibadah 2 apa, ibadah 3 apa, ibadah 4 apa. Kami bawa dalam doa dan puasa. Saya selalu bilang istri saya, kalau dalam kehendak Tuhan, poin khotbah itu semuanya Tuhan akan berikan. Satu-satu jelas. Bapak Ibu. Dan ibadah keempat, saya bicara tentang manusia Allah. Kita harus mengerti, menyadari siapa kita. Jelas firman Allah mengatakan kita adalah manusia-manusia Allah. Bagaimana kita hidup? Manusia Allah harus hidup menjadi hamba kebenaran. Amin. Pelayan-pelayan altar ingat. Bukan sekedar melayani. Tapi kita melayani betul-betul menjadi pribadi-pribadi hamba kebenaran. Tolong dibaca ayat yang sama dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Roma 6 ayat yang ke-18. Sekarang saudara telah bebas dari Tuhan yang lama, yaitu dosa. Dan saudara telah menjadi hamba Tuhan yang baru, yaitu kebenaran. Yang setuju tolong senyum. Amin. Oke, dulu sebelum kita terima kasih karunia Tuhan, sebelum hidup saya diselamatkan, sebelum saya menerima kebebasan di dalam Yesus itu, bos kita namanya dosa. Apa-apa kita lakukan ujung-ujungnya dosa. Tapi waktu kita mengalami kasih karunia Tuhan, waktu kita betul-betul hidup diselamatkan, dengar baik firman Tuhan katakan, Tuhan kita bukan dosa. Tapi Tuhan kita adalah kebenaran. Amin. Kita hamba kebenaran. Bapak Ibu, orang dekat dengan kita dia senang. Orang ngobrol dengan kita dia alami kasih Tuhan, sukacita dari Tuhan. Orang kalau ngobrol dengan kita betul-betul menikmati damai sejahtera Allah. Kenapa? Karena semua pembicaraan kita sumbernya dari Yesus. Yang keluar kebenaran-kebenaran. Kenapa bisa? Karena kita mengerti manusia Allah harus hidup menjadi hamba kebenaran. Satu terjemahan lagi dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan apa di situ? Roma 6 ayat ke-18. Sehingga kita dibebaskan dari kuasa dosa dan sekarang hidup sebagai hamba Allah yang dengan segenap hati mau hidup dengan benar di matanya. Poin penting. Ada kemauan dari kehidupan kita. Ada kemauan dari diri kita. Kemauan untuk apa? Hidup benar. Kemauan apa? Dengan segenap hati. Didorong dengan segenap hati. Mau apa? Mau hidup sebagai hamba kebenaran. Saya katakan kepada istri saya, jangan pernah turun dari tempat tidur sebelum membaca firman Tuhan. Dasari setiap hari. Dasari setiap hari dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu pasti dilakukan. Saya pribadi dimanapun saya pelayanan, kemanapun saya pergi pelayanan, dimanapun tidur.
4:30 pagi itu sudah pasti saya terbangun. Setiap pagi. Apa yang saya lakukan? Bergaulah akrab dengan Tuhan. Bangun hubungan yang berkualitas. Yesus sumber kebenaran. Yesus sendiri adalah kebenaran. Amin. Bapak Ibu, sadarilah. Sadarilah. Di akhir zaman iblis menipu dengan banyak hal-hal yang licik. Iya. Iblis mengajarkan apa? Lakukan yang kamu mau. Lakukan yang kamu suka. Lakukan yang kamu inginkan. Benar atau tidak itu urusan nanti. Yesus tidak ajarkan itu. Yesus mengajarkan kita harus melakukan semua dasarnya kebenaran. Tidak boleh melanggar aturan kebenaran. Tidak boleh melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Di akhir zaman kita harus memperlihatkan bahwa jati diri kita tidak hanya anak-anak Allah, tidak hanya anak-anak terang, tidak hanya murid-murid Tuhan, tapi manusia Allah. Perlihatkan bahwa kita memiliki satu kehidupan. Saya harus hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, sesuatu yang berkenan. Karena hidup saya sudah diselamatkan dan saya mengerti, saya memahami, saya pribadi saya adalah hamba kebenaran. Yang setuju tolong tersenyum. Amin. Senyum dulu. Bapak Ibu tidak senyum, saya tetap khotbah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sadarilah untuk jadi hamba kebenaran ada kemauan dari dalam diri kita. Firman Tuhan katakan apa di sini? Sehingga kita dibebaskan dari kuasa dosa dan sekarang hidup sebagai hamba Allah yang dengan segenap hati mau hidup dengan benar di matanya. Amin. Manusia Allah. Yang kedua, manusia Allah harus hidup harusnya manusia Allah harus hidup melayani Tuhan. Ya. Tolong nanti bisa diedit Pak Niko ya. Kata menjadinya disimpan sejenak. Bapak Ibu, kalau kita mengerti menyadari bahwa kita adalah pribadi-pribadi manusia Allah. Yang kedua, pasti kita mau melayani. Tapi ingat, melayani yang bagaimana? Melayani sekedar saya tahu, melayani sekedar saya bisa, melayani karena saya dijadwal. Bukan itu. Kita melayani dasarnya harus benar. Apa? Kasih dari Yesus. Paulus katakan apa? Tinggallah di dalam kasih. Paulus katakan apa? Lakukan semuanya dengan kasih. Kenapa? Kalau kita lakukan dunia pelayanan dengan kasih, maka kita tidak menuntut apapun dari pelayanan itu. Justru kita memberikan yang terbaik di dalam setiap pelayanan. Mari kita lihat kebenaran firman Allah, Galatia 5 ayat 13. Tolong bantu dibaca. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Jelas ya. Rasul Paulus katakan dengan jelas, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu, manusia Allah yang kedua, kita harus hidup melayani Tuhan dengan dasar yang benar. Apa? Kasih. Seorang hamba Tuhan bertanya kepada saya dalam salah satu sesi. Pastor Jeffrey, harusnya bisa khotbah di Surabaya, di mana-mana, di kota-kota. Kenapa harus pergi ke pedalaman-pedalaman, ke daerah-daerah. Kadang mengeluarkan dana yang sangat besar. Dengan istri berdua membawa bekal, menabur di banyak daerah. Apa yang saya harus jawab? Hal sederhana tetapi itu berdampak. Apa? Karena ada kasih Yesus dalam pribadi kami. Kasih Yesus yang menggerakkan hidup kita. Sehingga apa? Waktu pelayanan tidak pernah lihat jarak. Waktu pelayanan tidak ada lihat situasi-situasi yang hanya menguntungkan. Waktu kita melayani tidak lihat ada masalah badai dan lain-lain. Yang saya tahu
Saya manusia Allah harus hidup melayani Tuhan. Dan buat Tuhan Yesus dari sorga tersenyum melihat yang saya lakukan dalam pelayanan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Saya bersyukur Tuhan kasih istri saya. Ya, istri saya bukan cuma tahan banting, tahan badai jenis apapun. Karena kami pernah di lautan Papua hanya naik perahu yang bisa duduk 2 orang lebarnya, panjang hampir 15 meter. Tidak pakai sema-sema kalau orang Manado tuh yang tidak ada sayap. Ya, 2 mesinnya 1 mati. Saya tanya sama panitia, aman, aman Kak Jeffrey. Baru 2 kali pernah patah di tengah, tapi hari ini dia aman. Tapi baru 2 kali dia pengalaman patah di tengah. Iya, kami dikasih masing-masing 1 plastik warna hitam yang untuk tempat sampah tuh. Saya tanya, untuk apa? Besar sekali. Nanti di tengah laut pasti tahu fungsinya untuk apa. Di tengah laut dengan ombak yang besar, hujan deras. Lalu mereka bilang apa? Kakak cepat buat bolong di kanan kiri. Terus di tengah. Terus kakak pakai. Jadi jas hujan. Tanya istri saya. Ya, satu saat kalau saya diundang saya putar video-video kami di tengah laut itu. Lalu panitia bilang, Kakak Jeff, kita mati 1 mesin. Saya bilang begini, berhikmat, jangan terlalu jauh ke tengah. Ambil pinggir-pinggir. Karena kalau terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki, gampang berenang ke darat. Berapa lama? 2 jam Bapak Ibu. Di tengah ombak. Tanya istri saya. Panitia yang lain, batu tuh pakai terpal. Saya bilang kenapa begitu? Lebih aman kakak. Bapak Ibu. Kenapa bisa lakukan pelayanan seperti itu? Apa cari persembahan kasih? Enggak. Tapi ada kasih dari Yesus. Yesus meninggalkan sorga. Yesus meninggalkan sorga. Maaf, sepertinya harus ganti mau dimakan. Bapak Ibu, Yesus meninggalkan sorga. Buat menyelamatkan kita. Dasarnya apa? Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Kasih. Amin. Ya, saya mendisiplin diri saya dengan istri sejak kami melayani. Diundang kemanapun jangan banyak tingkah. Jangan banyak minta permintaan bla bla bla. Diundang aja udah bersyukur artinya orang percaya. Jadi Bapak Ibu jemaat, kalau kita diberi Tuhan melayani di tempat ini, naikkan ucapan syukur sering-sering. Karena itu Tuhan percaya kita. Tapi ingat, melayani Tuhan manusia Allah dasarnya harus benar. Kasih. Amin. Coba perhatikan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Galatia 5 ayat 13, tolong bantu dibaca. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang yang bebas. Tetapi janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus-menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Sebaliknya, kalian harus saling mengasihi dan saling melayani. Dahsyat ya. Perhatikan baik-baik. Sebaliknya, kalian harus saling mengasihi dan saling melayani. Kalau kita pelayanan bergandengan tangan, kita mengasihi satu dengan yang lain, jangan lihat kekurangan-kekurangannya. Lihatlah sesuatu yang Tuhan sanggup pakai. Pasti setiap manusia ada talenta, ada karunia yang Tuhan berikan. Lihat itu, ajak mari kita bergandengan tangan. Majunya gereja Tuhan di tempat ini. Waktu kita pelayanan dengan kasih, dengan dasar yang benar. Bapak Ibu, saya dengan istri punya resep. Kalau kami melakukan perjalanan, siapapun yang ketemu dengan saya akan senyum. Siapapun, kenal nggak kenal urusan nanti. Jadi kalau ketemu dimanapun, ya, dimanapun, saya akan senyum, saya akan menyapa lebih dulu. Dan selalu saya mengatakan, sehat selalu Pak, sehat selalu Bu ya. Oke. Ya. Satu ketika dalam perjalanan dari Nusa Tenggara Timur, kami harus pulang ke Surabaya. Lalu ada seorang ibu, dia kesulitan ngambil bagasi cabinnya. Saya langsung berdiri,
Permisi Ibu, berkenan saya ambilkan? Iya, kami ambilkan. Kami jalan. Dalam perjalanan dia katakan, Bapak pendeta, saya celana pendekan, kaos. Kok tahu? Cara Bapak bicara memperlihatkan Bapak seorang anak Tuhan, hamba Tuhan. Baru-baru kami diundang Gereja Metodis Indonesia di Jakarta. Seorang ibu, ada istri saya. Kami tolong. Dia sulit naikkan. Ibu ini kecil, pikul ransel besar. Depan, belakang, memang hebat. Iya, saya tolong. Turun sama-sama di Soekarno-Hatta. Ketemu kami. Sepanjang jalan ibu aja ngobrol. Saya kejar jemputan ini. Karena KKR jam 10 pagi. Pesawat dari Surabaya jam 6. Hebat gereja kasih jadwal waktu itu. Dak duk duk der. Tapi Allah tidak pernah mempermalukan. Lalu ibu itu bilang apa? Mau kemana Pak? Oh saya ada tugas di Jakarta. Bapak ibu pendeta? Tahu dari mana? Jarang orang mau tergerak nolong sesamanya. Tapi kalau pendeta yang punya prinsip melayani dengan kasih, pasti dia akan tergerak. Bapak Ibu, kasih Yesus memampukan kita bisa melakukan sesuatu yang kadangkala kita nggak pikirkan, tapi itu kehendak Tuhan. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan dasar yang benar, yaitu kasih. Terjemahan versi mudah dibaca, tolong dibaca. Ayat yang sama Bapak Ibu. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, kamu telah dipanggil Allah untuk bebas. Jangan gunakan kebebasanmu sebagai alasan untuk melakukan yang menyenangkan dirimu yang berdosa. Tetapi layanilah orang lain dengan kasih. Setuju? Kebenaran firman Allah menegaskan manusia Allah. Sore hari ini bagaimana kita harus hidup? Hiduplah menjadi hamba kebenaran. Hiduplah melayani Tuhan dengan dasar yang benar yaitu kasih. Rasul Paulus mengingatkan kita, tetapi layanilah orang lain dengan kasih. 1 Korintus 16 ayat 14 dalam firman Allah yang hidup dikatakan apa? Tolong. 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Apapun yang saudara lakukan, lakukanlah dengan kebaikan dan kasih. Dahsyat ya Tuhan itu. Apapun yang kita lakukan, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, lakukanlah dengan kebaikan dan kasih. Dasarnya benar, dasarnya jelas. Bapak Ibu. Dalam terjemahan sederhana Indonesia ayat yang sama, tolong dibaca. 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Hendaklah kamu melakukan segala sesuatu dengan mengasihi sesamamu. Yang setuju dengan firman Allah tolong tersenyum. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita melakukan setiap pelayanan. Dengan apa? Mengasihi. Amin. Kalau kita dasarnya benar, kita mudah masuk dalam pelayanan apapun. Yang ketiga, manusia Allah. Yang ketiga, sama-sama kita baca hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bapak Ibu, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan, manusia Allah harus hidup menjadi hamba kebenaran. Dengar, manusia Allah, manusia berasal dari Allah, manusia milik Allah, kepunyaan Allah. Kita harus jadi hamba kebenaran. Kita harus melayani Tuhan dengan dasar yang benar yaitu kasih. Yang ketiga, apapun bagaimanapun keadaan pribadi kita, kalau kita mengerti menyadari ternyata pribadi kita dalam manusia Allah, ingat kehidupan kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Orang dekat dengan kita, orang akan lihat, orang akan merasakan ada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dalam cara berpikir, cara berbicara, cara bertindak, orang bisa melihat. Manusia Allah, hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ingat, Roh Kudus bisa pakai orang-orang. Roh Kudus bisa pakai siapapun. Orang bisa tahu kita tulus atau tidak. Orang bisa merasakan kita punya motivasi yang benar atau tidak. Kita lihat firman Allah 2 Korintus. 2 Korintus
Tolong 2 dibaca. Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih. Digunakan kata apa? Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dalam versi mudah dibaca, Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata, tolong. 2 Korintus 3 ayat ke-18. Dan wajah kita tidak lagi berselubung. Kita semua memantulkan kemuliaan Tuhan. Kita sudah diubah menjadi seperti Dia. Dan perubahan itu membawa kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan itu berasal dari Tuhan. Kita Roh tidak itu. hanya mencerminkan kemuliaan Tuhan, memantulkan kemuliaan Tuhan. Dalam satu terjemahan firman Allah yang hidup, saya suka kata-kata ini, tolong dibaca. 2 Korintus 3 ayat 18. Tetapi wajah kita, orang-orang Kristen, tidak berselubung. Kita dapat menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan dengan cemerlang. Dan sementara roh Tuhan bekerja di dalam kita makin menjadi seperti Dia. Amin. Kalau kita baca ayat ini kata demi kata, kita bisa menangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Ternyata manusia Allah, kita harus hidup. Tidak hanya jadi hamba kebenaran, tidak hanya melayani dengan dasar yang benar yaitu kasih. Lebih lagi Tuhan mau supaya apa? Hidupmu, pribadimu, keluargamu, pelayananmu, bahkan pekerjaanmu mencerminkan, memantulkan bagaikan kaca, bagaikan cermin yang memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, minggu lalu kami khotbah 3 kali di Kota Malang. Ibadah umum 1-2 pagi itu saya dikasih tema oleh panitia. Berani hidup jujur. Iya. Dalam firman Allah, Tuhan senang kepada orang yang jujur. Bapak Ibu, dalam segala kehidupan kita, kalau kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, dengar ini. Itu akan berdampak dalam kehidupan pribadi kita. Kita akan jadi pribadi yang jujur. Ingat baik-baik Bapak Ibu jemaat. Hidup pribadi kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dalam Alkitab ada satu konsep awan kemuliaan, Shekinah glory itu. Yang berbicara Tuhan hadir. Kalau kehidupan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati, orang bisa melihat, orang bisa merasakan ada kehadiran Tuhan dalam pribadi kita. Amin. Ada kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, bahkan di dalam keluarga kita. Saya mendisiplin diri saya untuk apa? Memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan, memiliki satu hubungan yang melekat dengan Tuhan. Bangun hubungan. Supaya apa? Supaya hidup kita senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan. Kalau kita berkenan di hati Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan kita dalam hidup, keselamatan saja Tuhan beri. Apalagi yang kita butuhkan, Tuhan pasti jamin. Amin. Semangat. Ibadah keempat pasti rame, pasti penuh. Amin. Yang penting sadari hidup kita sebagai manusia Allah. Masih ada waktu? Masih ya? Terima kasih. Bapak Ibu, saya orang yang kalau ngundang mereka bilang, "Pastor, waktunya sekian." Siap, saya bilang. Jadi saya tanya, kalau saya lihat sih dari waktu yang dikasih saya masih punya waktu. Jadi boleh selesaikan poin keempat. Mari sama-sama kita baca. Manusia Allah di poin keempat. 1, 2, 3. Harus hidup di dalam. Amin. Saya mengajak rekan-rekan pelayan altar. Jaga kekudusan. Amin. Jujur, banyak pelayanan-pelayanan kecolongan. Ingat. Kita pelayanan di hadapan Tuhan bukan seperti kita show. Ya,
Kita melayani Tuhan, kita butuh perkenanan Tuhan. Gak bisa main-main. Jadi saya ajak poin keempat. Manusia Allah harus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Oke, kita manusia normal, manusia biasa. Ada kelemahan, ada keterbatasan. Tetapi ingat, Tuhan mau kita terus berjuang. Menjaga kehidupan kita tetap benar di hadapan Allah. Kita bisa jadi hamba kebenaran. Kita bisa melayani dengan dasar yang benar kasih. Kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau kita melakukan poin keempat ini. Kita hidup betul-betul harus ada di dalam kekudusan Tuhan. Tolong dibaca 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perhatikan kata-kata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, saya ingin mengajak. Sering-sering membaca Amsal 15 ayat 3. Yang berkata mata Tuhan ada di segala tempat. Melihat yang baik maupun yang jahat. Ya. Di dalam pelayanan banyak tantangan. Ini ada istri saya, ada 2 anak saya. Kalau mau cari tahu tentang Jeffrey Wellan, tanya sama 2 anak saya. Dan suruh katakan jujur, siapa papi kalian? Ya. Saya mengajarkan anak-anak untuk apa? Hidup betul-betul sesuai kebenaran firman. Kenapa setiap hari, setiap pagi kita harus betul-betul melekat dengan Tuhan. Supaya kita tidak buka celah sedikit pun. Supaya kita tidak tertipu dengan tipuan-tipuan iblis. Sehingga apa? Apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Hendaklah di dalam seluruh hidupmu engkau kudus. Cara berpikirmu, cara bicara, cara bertindak. Termasuk kalau bertemu dengan orang, dengan siapapun, jaga betul-betul kualitas hubungan itu. Tidak boleh mencari keuntungan sedikit pun. Karena itu jadi buka celah. Iblis mudah masuk. Bicara kekudusan itu harus sering-sering dikhotbahkan di mimbar ini. Supaya apa? Supaya waktu Yesus datang, kita betul-betul berkenan dan layak. Amin. Satu bagian firman Allah, Imamat 11 ayat 44 bagian A. Tuhan katakan apa? Imamat 11 ayat ke-44a. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Dalam pelayanan saya sering katakan, kalau terjadi ada kesalahan dalam pelayanan, tenang, tetap aja lanjut. Tapi kalau kita tidak mengerti konsep pelayanan, iblis bisa bermain-main. Dan itu bisa mengganggu. Mulai berpikir tidak benar. Mulai ada perasaan-perasaan tidak benar. Akhirnya apa? Kita lupa bahwa Tuhan mau kita jaga kekudusan dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Ya, cara berpikir kita keliru itu sudah mempengaruhi. Cara berbicara kita tidak benar itu sudah mempengaruhi. Dengar baik-baik, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Bapak Ibu, ada istri saya kalau mau pelayanan, ya, prepare-nya itu saya jaga untuk doa puasa. Bahkan di grup keluarga, flyer saya kirim dan saya ingatkan istri anak-anak saya. Ingat kita akan masuk dalam pelayanan. Jaga baik perkataan, jaga baik supaya tidak ada iblis bermain-main. Jangan sampai salah sedikit. Kalau kita tidak kontrol itu terjadi. Betul? Kita harus mawas diri. Umur kita baru berapa puluh tahun. Iblis sudah ribuan tahun. Iblis sudah makan korban banyak sekali. Tapi kalau kita mengerti, kita jaga kehidupan kita. Percayalah dalam pimpinan Roh Kudus akan lancar. Amin. Dalam kitab yang sama, Imamat 19 ayat 1 dan 2.
Silakan. Imamat 19 ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Amin. Luar biasa ya. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Bapak Ibu, orang yang hidup dalam kekudusan, orang demikian menerima berkat yang sangat-sangat luar biasa. Mari kita lihat. Mazmur 24 ayat 3, 4 dan 5. Pemain musik saya undang. Mazmur 24 ayat yang ketiga. Perhatikan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Perhatikan ayat 3, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4 dengan jelas. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, ini bicara kekudusan. Yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5 mari kita baca sama-sama. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa saya? Jawablah dengan tegas. Saya manusia Allah, milik Allah, kepunyaan Allah, berasal dari Allah. Saya harus hidup memperhatikan 4 hal. Saya harus hidup sebagai manusia Allah, yaitu sebagai hamba kebenaran. Saya harus hidup untuk apa? Bisa melayani Tuhan dengan dasar yang benar, yaitu kasih. Dan yang ketiga, dengar baik-baik, saya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, saya harus hidup di dalam kekudusan. Berkatalah bersama dengan kita. Hanya kuasa Roh Kudus yang memampukan manusia-manusia Allah. Rohmu yang hidup, penuhi. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita berdiri di hadirat Tuhan. Mari kita mengaminkan firman Allah ini. Biar firman Allah benar-benar tersimpan dalam hati dan hidup kita. Izinkan Tuhan menjamah hati kita. Buka hati di hadapan Tuhan. Amin. Rohmu yang hidup. Yesus, mari. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, Penuhi kami. Mengalir dalam kami Tuhan. jiwaku tenang Amin. bersamamu Ya Yesus. dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Yesus. Buka Haleluya, haleluya. hati jamah Amin. berserah penuh Ya Bapa. di hadiratmu. Kau ambil alih Terima kasih. seluruh hidup Amin. di atasmu. Penyembah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Haleluya. ada di tempat ini dan Tuhan mau melawat kita. Tuhan mau menjamah kita. Tuhan mau Rohmu membuka yang hati kita. hidup Izinkan Tuhan menjamah hati kita. Izinkan Tuhan menjamah pikiran kita. mengalir Buka hati kepada Tuhan. Jiwa kami.
Dan Tuhan siap melawat setiap hati yang terbuka. Tuhan hanya menunggu kita mengizinkan Tuhan mengoreksi hati kita. Kita sudah dengarkan firman Allah. Kita sebagai manusia Allah, jika ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, izinkan Tuhan mengoreksi kita. Izinkan Tuhan menegur kita. Izinkan Tuhan mengubahkan kita supaya kita dalam keadaan yang benar dan benar-benar kita disebut sebagai manusia Allah. Oh Yesus, ambil alih kami Tuhan. Seluruh hidup, Hati, pikiran, perasaan, tubuh, jiwa, roh kami. Ambil alih. dalam nama Yesus. Amin. Tuhan mencapai setiap kami. Yes God. Tuhan mengubahkan setiap kami. Sikara lalapo. Haleluya. Oh Yesus. Kau ambil alih Terima kasih. Ya, ya, ya Tuhan. kami buka hati Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Biarkan Roh Allah yang ambil alih segala sesuatu. Kami buka hati kami. Amin Yesus. Amin. Siapa saya? Siapa kami? Kami adalah manusia-manusia Allah. Amin. Kami manusia milik Allah. Kami manusia yang berasal dari Allah. Bagaimana kami harus hidup? Manusia Allah harus hidup menjadi hamba kebenaran. Manusia Allah harus hidup melayani Tuhan dengan dasar yang benar, yaitu kasih. Manusia Allah harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Manusia Allah, dengar baik-baik, kita harus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Jesus. Amin. Yes. Yes. Yes God. Sikaralalamo. Sikaralalamo kaya kata ya mana ya sih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih. Terima kasih Allah. Kalau pagi tadi kami bicara tentang kami anak-anak Allah. Kami anak-anak terang. Kami murid-murid Tuhan. Malam ini firman-Mu datang dalam hidup kami. Mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa kami adalah manusia Allah. Hamba berdoa buat keluarga besar GBT Genesis di Babatan. Biar pintu kasih karunia Tuhan melimpah-limpah buat kami.
Sehingga kami benar-benar hidup menjadi hamba kebenaran, melayani dengan kasih, mencerminkan kemuliaan Tuhan, berani hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala, biar menangkap visi yang datang dari Tuhan. Pengurus gereja dan jemaat berjalan di dalam visi Tuhan. Terima kasih ya Allah, ya Aba, ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur, kami berdoa dan menggembalikan segala kemuliaan, keagungan, kehormatan, pujian, penyembahan terbaik hanya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.